raket nggak? Udah lama nggak olahraga, main yuk. Tumben-tumbenan. Main Ayo, raket. iya, Cuma ayo. jam berapa ini? Tapi Udah pengen mulai juga. Ayo udah dah. nggak apa-apa ya. Bolanya mana, Neng? Oh iya bolanya. Bukan bola. Apa deh namanya? Kok. Nah begini nih kalau kagak pernah olahraga nih. Iya. Cuman asik nih Pang ngeliat flow orang-orang sekarang mulai pada olahraga gitu Asik. kan, sepedaan. Cuman kita pengen yang berbeda. Papa olahraga juga loh. Apaan? Jempol. Olahraga jempol. Ayo Kak, kita buka dulu lah nanti Oh, habis. yaudah. Habis acara lah. Nih. Pegang nih. Habisnya apa? Iya dong. Kakak sapa dulu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di acara Nikmatnya Sedekah. Insya Allah banyak berkah. Pemirsa, kadang-kadang kita pengen sesuatu itu, pengen dibalasnya pada hari itu juga. Atau dalam waktu yang dekat. Papa ya, kakak, Kumi, Kak Wirja, pemirsa, banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa. Misalkan ada seorang ayah yang pengen bangun masjid. Dia ngomong kemana-mana pengen bangun masjid, pengen punya masjid, pengen masjid nama dia, pengen masjid nama dia. Alhamdulillah, sampai wafatnya nggak jadi itu masjid. Oh, begitu? Iya, tapi begitu dia meninggal, wow, anak-anaknya jadi orang kaya semua. Kemudian anak-anak yang mengingat kisah ayahnya yang pada pengen bangun masjid. Kemudian 9 anaknya ini ikut membangunkan masjid, lalu kemudian dinamakan nama ayahnya. Jadi doa itu memang ada yang lambat, ada yang memang cepat. Tapi ketika doa itu lambat pun Allah memberi memberi hadiah gitu. Kayak tadi kan orang ini nggak bisa bangun masjid, tapi kan ternyata anaknya 9. Nah, itu kan hadiah lain dari Allah atas doa-doanya kan. Nah, tamu kita ini adalah tamu yang juga punya kisah kira-kira kayak gitu, tapi berbeda. Oh. Dia pengennya apa, terus dapatnya dari anaknya. Dan perjuangannya nih dari nol. Dari nol. Dan apa-apa itu yang enak dari nol. Betul nggak? Hah? Makan terus dari nol. Kalau enggak bekas orang. Paham nggak? Umi, coba makan itu makan itu dari nol. dari nol. Kalau nggak dari nol, Kalau nggak dari nol, bekas orang. bekas orang. Paham nggak? Paham nggak? Lah iya paham nggak? Oh, paham. Apa gimana? Iya harus dari nol biar nggak bekas orang. Iya, karena kalau dari nol kan dari piringnya kosong. Nggak paham ya pemirsa, masih pagi. Nah, perjuangan sahabat kan juga gitu. Bagaimana Nabi juga berjuang juga dari nol. Ya bahkan Nabi pernah diusir dari Mekah kan. Nabi diusir dari Mekah gitu. Terus juga ini episode kita ini emang episode olahragawan. Ya kayak papa gitu olahragawan. Yes, bukan main sih. Bohong ya. Doain pemirsa. Nah, Nabi itu memang olahragawan banget ya. Dia memanah, kemudian berenang. Satu lagi apa? Berkuda. Berkuda. Kita sudah ada semua nih, yang belum ada orangnya. Memanah udah. Kumi senangnya olahraga apa? Mana? Hah? Mana? Memanah. Kakak Aku memanah hatimu aja. iya. Aduh, pemirsa. Nih udah datang. Jemput. Jemput. Istimewa banget nih orang pemirsa, bener dah. Temen lama, pernah niat bunuh diri nih orang. Beneran. Dulu anaknya itu waktu kecil papa gendong-gendong. Sekarang anaknya udah jadi atlet nasional. Itu udah datang. Oh, salam Dan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini udah nggak six pack lagi nih olahragawan. Aduh, ya kumis itu. Ya. Gimana dah kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Ustaz. Allah, lama tak bersua kita. Mau banget Ustaz, berapa tahun ya? Terakhir tahun berapa? 2010, 2011 kali ya. Ya anak masih kecil ya. Ya masih SD waktu itu. Ini kan ikut nih dulu waktu ke Bogor. Oh ikut juga ya? Ikut. Oh. Jadi pemirsa, beliau ini pernah niat bunuh diri. Bukan cuma niat, mengeksekusi bunuh diri. Ya. Terus dia putuskanlah bunuh diri di rel kereta api Bogor. Dan alhamdulillah begitu dia udah tidur di rel kereta api Bogor,
ternyata dia nggak tahan sama nyamuknya. Tidur di KTP Bogor. Nggak tahan sama nyamuknya pemirsa. Akhirnya pulang dulu. Ngambil lotion. Ada gitu ya. Orang bunuh diri nggak tahan sama nyamuk. Ngambil lotion, balik lagi ke rel kereta api. Terus akhirnya sampai subuh. Ternyata kereta apinya nggak lewat-lewat. Baru sadar kalau kereta api terakhir itu udah jam berapa gitu. Jadi emang udah gak ada yang lewat lagi jam 5. Nah pas udah bangun udah kenyang tidurnya di rel kereta. Ya udah pulang. Sampai sekarang gak jadi bunuh diri. Gimana ceritanya tuh Den? Asal muasal bangun gor punya. Sebenarnya kalau cerita ini balik lagi ke cerita itu sedih Ustaz. Sebenarnya udah nggak pengen cerita lagi sebenarnya. Karena takutnya balik lagi. Tapi saya Tapi berpikir kan pemirsa butuh nih. ya jadi motivasi. Motivasi. Banyak orang kan merasa doa gua nggak dikabul, doa saya nggak dikabul. Iya, jadi saya pikir waktu itu saya sudah sedekah, sudah riado, tapi nggak jalan-jalan. Sedekahnya juga ekstrim kan? Luar biasa. Bener, menurut sedekah, ini luar biasa. Sedekah rumah kontrakan. Terus ada motor siapa aja lewat disedekahin dia. Ya, tapi setelah saya sedekah tuh, karena saya lihat acaranya Ustadz, keajaiban sedekah, saya coba lakukan sama istri cerita. Terus kata, istri awalnya nggak setuju, tapi dengan berjalannya waktu gitu kan, akhirnya setuju dan kita sepakat buat sedekahkan. Setelah saya sedekah, saya jalanin riado semuanya gitu kan. Tapi kagak dapat apa-apa Ustadz. Nol ya. Kagak dapat apa-apa. Sampai saya dianggap gila segala macam. Akhirnya di situ saya timbul putus asa, frustasi, saya bunuh diri lah. Oh justru bunuh diri itu setelah ketemu saya, setelah sedekah, Sebelum ketemu Ustadz. Oh. Tapi setelah sedekah. Oh. Setelah sedekah dengan jalannya waktu itu Kok nggak dapat gitu? nggak dapat. Yang ada malah cacian, hinaan, orang gila lah, orang gila kok orang cari uang buat isi rumah. Ini isi rumah malah dikeluarin, bahasanya kayak gitulah kasarnya. Akhirnya ya udahlah. Saya bilang ke istri, saya bikin surat bla 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 segala macam. So sempat bikin surat ya? Iya, saya bikin surat. Saya bilang Suratnya masih ada nggak tuh ya? saya nggak ngerti. Aduh kalau masih ada jadi sejarah. Iya. Akhirnya saya coba, ya udah saya bunuh diri aja. Karena kebetulan saya tinggal dekat rel kan. Saya tidur di rel. Saya bilang apa yang saya jalanin, saya riadohin, nggak ada apa-apanya. Saya putus asa. Bohong itu. Bohong lah. Akhirnya bunuh diri. Allah Saya tidur lama kelamaan nih. Mana nih saya bilang, kok kereta nggak lewat-lewat, ya udah pasrah kan. Nggak sadar azan subuh kan. Kayak itu. Sholat dulu lah. Sholat dulu. Ternyata keretanya itu lewat setelah azan subuh. Padahal waktu itu udah putus asa banget. Saya udahlah mati aja lah. Udah nggak punya apa-apa, ya kan? Istri udah kesel juga karena ngeliat kelakuan saya kan. Udah ekstrim. Istri tahu nggak mau bunuh diri? Nggak tahu Ustaz. Saya rasa kalau udah tahu ditemenin sama dia. Berdua. Istri cuma bilang gara-gara Ustadz nih. Wah. Gara-gara saya. Karena saya timbul pengen bunuh diri itu karena saya udah nggak punya apa-apa Ustaz. Utang di mana-mana, ya kan. Di rumah udah nggak ada apa-apa. Anak saya yang pertama tuh Putri bilang, kita nonton TV-nya bohongan kan. Karena ada lemari isinya TV, dan TV-nya itu dicabut kan. Saya bilang nantilah kita itu lagi. Tapi tinggal berjalan terus. Tapi nggak dapat tuh Ustaz. Nggak dapat. Setahun, berapa bulan nggak dapat. Akhirnya yaudahlah saya mati aja. Saya bunuh diri aja. Besoknya istri saya tanya, ya kan karena udah baca surat. Gak jadi bunuh dirinya. Masya Allah. Padahal dia udah seneng mau dapat laki baru. Jadi pemirsa emang kadang-kadang begitu. Tadi saya cerita ke pemirsa. Ada orang yang pengen bangun masjid. Sampai meninggalnya nggak bangun. Sampai wafatnya nggak jadi. Padahal dia kalau mangku anaknya tuh pengen bangun masjid atas nama dia. Pengen bangun masjid atas nama dia. Pengen bangun masjid atas nama bapak gitu. Sampai meninggal nih, pelaut nih, nelayan. Nah begitu meninggal, 9 anaknya itu jadi orang kaya. 9 anak ya?
Asal melaut pulang 200 juta, 500 juta. Asal melaut pulang ada yang 2 miliar, 1 miliar. Nah 9 anaknya itu Kum, kemudian sepakat